Bayangkan sebuah perusahaan kecil yang dulunya bergerak di pembuatan furnitur, yang namanya mungkin tidak banyak diketahui publik luas, tiba-tiba bersiap mengambil alih sebagian besar aset tambang batu bara senilai 1,6 triliun rupiah. Angka itu bukan jumlah receh. Itu hampir belasan kali lebih besar dibandingkan nilai pasar atau aset mereka yang tercatat hingga 2025. Dan yang lebih mengejutkan, Meja sudah menyetorkan uang muka 12 miliar rupiah untuk langkah ini. Ini bukan sekadar rumor atau kabar burung di grup Wa Investor, ini fakta terkini yang dirilis pada tanggal 23 Februari tahun 2026. Dan berita ini bisa jadi momentum besar untuk pasar, pemegang saham, serta siapapun yang ingin memahami arah pergerakan perusahaan ini. Selamat datang di video yang akan membedah apa itu PT Harta Jaya Karya Terbuka, Meja, apa arti akuisisi ini sebenarnya, dan apa prospek jangka panjangnya. Bagian 1. Mengenal Meja, dari furnitur ke tambang batu bara. Sejarah singkat perusahaan, PT Harta Jaya Karya Terbuka, yang dikenal dengan kode saham Meja, bukan awalnya perusahaan tambang. Perusahaan ini justru lahir sebagai produsen furnitur dan penyedia solusi interior. Sejak berdiri di 2012 di Sawangan, Jawa Barat, Meja tumbuh sebagai kontraktor interior dan pabrik furnitur yang melayani klien pemerintahan dan swasta, termasuk proyek-proyek besar seperti kantor pemerintahan, fasilitas umum hingga klien swasta besar. Bisnis dan layanan utamanya meliputi konsultasi desain ruang, konstruksi interior, pembuatan furnitur custom. Mereka bahkan dipercaya oleh institusi seperti Bank Mandiri, sejumlah BUMN, dan klien besar lain, menunjukkan reputasi operasionalnya. IPO dan struktur saham. Meja resmi go public pada tanggal 12 Februari tahun 2024, menawarkan saham publik kepada investor dengan total dana IPO sekitar 49 miliar rupiah. Bagian 2, struktur kepemilikan dan manajemen saat ini. Sebelum pergantian besar, Meja dikuasai oleh pendiri dan pemegang saham awal. Namun setelah transaksi pada tanggal 3 Desember tahun 2025, terjadi perubahan besar. PT Triple Berkah bersama Triple B menjadi pemegang saham pengendali dengan sekitar 45,8% kepemilikan saham Meja. Siapa yang mengendalikan Meja sekarang? Triple Berkah bersama Triple B, entitas yang mengambil alih saham kontrol. Noprian Fadli, di sisi manajemen Triple B, tercatat sebagai eksekutif yang memimpin arah baru Meja. Direktur utama Meja saat ini, Richie Adrian Hartanto S., sosok yang berada di pucuk pimpinan Meja dalam komunikasi publik mengenai langkah strategis ini. Bagian 3, detail akuisisi 1,6 triliun. Ini inti ceritanya. Pada tanggal 22 Desember tahun 2025, Triple B menandatangani perjanjian bersyarat untuk memungkinkan Meja mengambil alih 45% saham pengendali di PT Trimata Coal Perkasa TCP, sebuah perusahaan pertambangan batu bara bernilai besar. Nilai akuisisi mencapai 1,6 triliun rupiah. Bagian saham yang akan diambil alih Meja, 45%. Pembayaran dilakukan dalam beberapa tahapan untuk menjaga rasio keuangan Meja tetap kuat. Ini artinya, Meja akan memiliki posisi pengendali di perusahaan tambang besar jika transaksi selesai. Ini bukan tambang biasa. PT Trimata Coal Perkasa memiliki konsesi di Sumatera Selatan seluas 11.640 hektar. Menurut laporan independen, Van Grobelar dan Associates, sumber daya batu bara yang dapat ditambang diperkirakan mencapai 693,7 juta ton, dengan nilai kalori tinggi, sesuatu yang sangat dihargai di pasar energi global. Target produksi, tersedia untuk periode izin 2024 sampai 2026, dengan potensi produksi sekitar 2,6 juta ton. Ini jelas bukan akuisisi biasa. Ini adalah game changer yang dapat mengubah identitas Meja dari sekadar perusahaan interior menjadi pemain besar di sektor energi dan sumber daya alam Indonesia. Bagian 4, prospek industri tambang dan energi. Kabar terbaru yang keluar beberapa jam yang lalu. Pada tanggal 23 Februari tahun 2026, Meja telah menyetor uang muka sekitar 12 miliar rupiah sebagai bagian dari komitmen mereka untuk transaksi sebesar 1,6 triliun rupiah tersebut. Ini menandakan, transaksi sudah bergerak dari sekadar rencana menjadi aksi nyata. Ada niat kuat dari pihak Triple B dan manajemen Meja untuk mengeksekusi langkah besar ini sekarang. Itu juga memberikan sinyal kepada pasar bahwa partisipasi investor tidak hanya wacana, tapi real.
Berita ini tentunya juga membawa volatilitas tinggi di pasar modal, harga saham Meja bergerak fluktuatif seiring kabar akuisisi dan perubahan struktur. Dalam beberapa waktu, sahamnya terlihat mengalami perubahan signifikan, sesuatu biasa terjadi ketika ada corporate action besar yang dapat mengubah prospek bisnis. Diversifikasi ke sektor energi bukan hal yang dilakukan sembarang perusahaan. Ini dilakukan karena energi, khususnya batu bara, masih menjadi sumber energi strategis di Indonesia dan Asia. Harga komoditas energi cenderung berfluktuasi dengan potensi kenaikan ketika permintaan meningkat. Akuisisi dapat memberikan sumber pendapatan baru yang signifikan untuk Meja. Dengan potensi produksi batu bara besar di TCP, Meja berpeluang mendapatkan lini bisnis yang jauh lebih kapital intensif dibanding furnitur. Penutup, risiko yang perlu dipahami. Namun jangan lupa, akuisisi besar membawa risiko besar juga. Pembiayaan 1,6 triliun rupiah berpotensi menambah beban jika tidak dikelola dengan baik. Integrasi ke bisnis tambang memiliki tantangan operasional sendiri. Jadi, teman-teman, apa yang terjadi pada Meja hari ini bukan sekadar akuisisi biasa. Ini potensi transformasi bisnis besar, dari furnitur dan interior menjadi perusahaan energi dengan aset batu bara yang sangat besar. Dan dengan fakta terbaru bahwa Meja sudah menyetor 12 miliar rupiah uang muka, ini adalah berita yang benar-benar layak menjadi perhatian investor, pelaku industri, dan pengamat pasar modal Indonesia. Apa pendapat Anda tentang langkah Meja ini? Apakah ini strategi jitu atau risiko besar? Tinggalkan komentar di bawah. Suka video ini? Klik like, subscribe dan share agar lebih banyak orang tahu tentang berita pasar modal terbaru. Semoga sehat selalu dan salam sukses.